Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengganti dan sekaligus memasang touchscreen Sony Z3 Big atau Z3 yang besar ukuran 5 in ya teman-teman. Untuk kondisi LCD ini yang saya gunakan itu adalah LCD yang KW atau LCD lokal yang sudah saya pisah, dan sedangkan untuk touchscreen-nya itu menggunakan ukuran yang original yaitu 5 in. Oke, perhatikan di bagian ini. Di bagian LCD itu terdapat perbedaan ya teman-teman, karena LCD yang KW itu sedikit lebih kecil, untuk ukurannya mungkin kurang lebih sekitar 4,5 in. Jadi untuk kita pasang menggunakan touchscreen yang ukuran original, otomatis ada jarak renggang dan tidak presisi dari LCD yang KW sama touchscreen yang original ya teman-teman. Oke, untuk perbedaan yaitu ukuran diameter LCD yang KW sama touchscreen jelas beda, dan saya akan kasih tips bagaimana cara memasang dengan hasil yang rapi agar bisa presisi dan tidak ada celah seperti yang ada di bagian samping-samping. Kita coba untuk tes terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan teman-teman. Oke, di bagian ini kita tes dulu untuk di bagian fungsi dari kualitas LCD sama fungsi dari kualitas touchscreen-nya. Oke, setelah saya pasang untuk LCD ke touchscreen, jadi belum saya lem ya teman-teman, jadi belum saya pasang untuk satukan di LCD sama touchscreen-nya, melainkan saya tes dulu di bagian fungsi dari touchscreen-nya. Saya coba untuk sambungkan charger karena baterainya ini habis. Oke, terlihat jelas untuk LCD-nya masih tampil dengan bersih dan jernih. Tapi untuk di bagian LCD di bagian bawah itu ada jarak ya teman-teman, ada jarak karena diameter LCD itu lebih kecil dibanding diameter lebar dari touchscreen itu sendiri. Untuk fungsi dari touchscreen kita tes dulu sebelum kita proses pemasangan. Oke, untuk di bagian touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Setelah kita tes untuk fungsi dari touchscreen, selanjutnya kita matikan dulu handphonenya untuk proses yaitu pengerjaan pemasangan ataupun penggantian touchscreen Sony Z3 ini. Oke, kita lepas dulu untuk memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Dan langkah selanjutnya untuk di bagian ini saya coba jelaskan dulu. Ini adalah bekas LCD yang original. Kita samakan dulu, kita bandingkan untuk diameter LCD-nya atau panjang dan lebar LCD-nya. Jadi yang masih ada sisa lem yang kotor itu adalah LCD yang original yang ukurannya sedikit lebih panjang dibanding LCD yang KW ya teman-teman. Jadi LCD yang ori itu otomatis layarnya panjang atau LCD-nya panjang dengan ukuran 5 in. Kita ukur dulu di bagian LCD yang KW ini untuk kita presisikan ke bagian touchscreen yang dengan ukuran original atau ukuran 5 in. Oke, kita ukur dulu. Untuk di bagian bawah itu ada kristal LCD, otomatis ada kerenggangan antara kaca touchscreen-nya, jadi kita ukur dulu. Di bagian ini saya kasih tips yaitu untuk di bagian diameter touchscreen otomatis itu kelebaran, jadi kita harus mengasih apa ya namanya teman-teman mengasih ukuran sesuai LCD yang kita gunakan. Jadi untuk stiker warna biru ini sudah saya ukur dengan LCD yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita siapkan yaitu spidol permanen, yaitu tujuannya untuk kita kasih warna hitam di bagian touchscreen-nya yang kelebihan ya teman-teman, karena diameter touchscreen ini sangat lebar karena touchscreen menggunakan yang original atau ukuran dengan ukuran LCD yang seharusnya yaitu LCD yang original. Namun untuk LCD-nya ini yang saya gunakan itu adalah LCD yang sudah KW, yang touchscreen-nya sudah saya lepas untuk proses penggantian touchscreen lagi teman-teman. Jadi untuk touchscreen yang
KW sudah saya pisah, sedangkan untuk LCD-nya itu masih normal, jadi kita harus mengganti touchscreen yang baru. Karena untuk touchscreen yang baru itu yang KW tidak ada stok, jadi saya gunakan LCD yang original. Jadi dengan ukuran sesuai LCD yang original, yaitu diameter LCD-nya ukurannya 5 in dan lebar. Sedangkan untuk LCD yang ini itu adalah LCD yang KW, otomatis LCD-nya sedikit lebih kecil, yaitu ukuran 4,5 kalau nggak salah teman-teman. Di bagian itu saya mengasih stiker warna hitam, yaitu saya mengambil dari bangkai baterai bekas, saya ambil stikernya. Di bagian ini kita lepas dulu untuk stiker warna biru, yaitu untuk menghilangkan stiker atau cat pada logo Sony yang tertutupi oleh cat ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Dan di bagian ini saya gunakan tempered glass, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko agar touchscreen-nya saat kita pasang itu bisa berfungsi ya teman-teman. Karena untuk touchscreen Sony Z3 ini sangatlah tipis, seperti Xiaomi Mi 4 LTE. Apabila kita proses pemasangannya tidak kita kasih pengaman seperti tempered glass, itu bisa menyebabkan saat proses pemasangan itu gagal ataupun touchscreen bisa error teman-teman. Oke, di tahap ini kita pasang untuk LCD atau kita satukan LCD ke touchscreen. Kita kasih jarak renggang dan kita presisikan dulu. Untuk di bagian touchscreen saat saya sudah kasih spidol tadi untuk mengasih jarak agar diameter LCD itu bisa terletak di bagian tengah-tengah layar touchscreen-nya. Jadi untuk pemasangan seperti ini tanpa menggunakan alat paper remover dan juga tidak kita presisikan dulu ke bagian frame. Jadi kita harus menghafal ukuran diameter frame-nya dan juga diameter LCD sama touchscreen-nya yang sudah kita ukur tadi, agar tidak salah pengerjaan atau tidak salah ukur ya teman-teman. Di bagian ini proses pemasangannya tetap harus hati-hati untuk menghindari risiko gelembung tidak ketinggalan di tengah LCD. Kita harus mengasih jarak renggang antara touchscreen sama LCD agar tidak menempel secara otomatis. Dan alhamdulillah untuk proses pemasangannya sudah selesai, tidak ada sisa gelembung. Dan belum sampai di sini saja untuk tutorialnya, karena di bagian samping kanan kiri atas itu masih ada kerenggangan, jadi otomatis cahayanya akan bocor. Karena untuk diameter LCD ini lebih kecil dibanding touchscreen-nya, ukurannya lebar ya teman-teman. Kita gunakan lem warna hitam, kita kasih di bagian samping, yaitu untuk menutupi rongga kerenggangan touchscreen-nya. Jadi seperti itu, apabila masih ada kerenggangan rongga touchscreen, otomatis cahayanya tembus ya teman-teman, atau cahayanya itu bocor. Oke, kita kasih di bagian samping touchscreen, kita kasih lem secukupnya saja untuk memastikan lem itu tidak masuk ke lapisan LCD atau tidak masuk ke dalam LCD. Pastikan LCD itu posisi lapisannya rapat, tidak ada celah yang kelihatan ya teman-teman. Kalau ada celah yang kelihatan, otomatis lem bisa masuk ke lapisan LCD atau masuk ke dalam LCD. Oke, di bagian ini saya lapisi atau melindungi di bagian kamera depan dan sensor agar tidak tertutupi oleh lem ya teman-teman. Jadi untuk di bagian list warna hitam yang ada di bagian samping di sekeliling touchscreen sudah tertutupi warna hitam, karena untuk diameter LCD harus kita sesuaikan dengan touchscreen-nya. Jadi untuk menggunakan LCD yang KW, otomatis apabila kita mengganti touchscreen-nya saja, jika stok LCD, jika stok touchscreen yang KW, yang diameternya khusus KW atau diameter LCD khusus LCD yang KW, otomatis itu lebih mudah teman-teman dibanding touchscreen yang kita gunakan itu ukurannya sesuai ukuran LCD yang ori, otomatis LCD-nya harus menggunakan LCD yang ori. Jadi saya kasih tips seperti tadi untuk proses pengerjaannya. Sekarang kita tes dulu untuk
fungsi dari touchscreen dan juga LCD setelah kita proses penggantian touchscreen-nya. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian layarnya agar kelihatan bersih. Oke, dan ini adalah hasilnya. Untuk diameternya jelas ya teman-teman. Di bagian bawah otomatis yang sudah saya kasih cat speedo warna hitam permanen itu terlihat jelas. Kalau diameternya itu lebih kecil untuk LCD-nya dibandingkan kita gunakan touchscreen yang original itu tempat LCD-nya itu lebih besar. Sekarang kita tes fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Untuk dari segala arah kita coba geserkan itu masih bisa berfungsi dengan normal meskipun kita memasangnya tanpa menggunakan alat paper remover. Jadi tipsnya seperti tadi, mulai dari awal pengerjaan sebelum kita proses pemasangan LCD ke touchscreen dan juga sampai selesai proses penggantian atau pemasangan LCD untuk menyatukan ke touchscreen-nya. Oke, jika sudah selesai untuk proses pemasangannya dan sudah selesai kita tes ulang, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD-nya atau di bagian frame-nya. Untuk di bagian ini itu adalah penutup speaker atas yang masih nempel di bagian touchscreen dari bawaannya. Saya ambil dan saya presisikan untuk proses pemasangan atau kita kembalikan ke posisi semula. Kita kasih lem secukupnya saja untuk di bagian pemasangan penutup atau saringan penutup speaker atasnya. Oke, kita presisikan dan kita proses untuk pemasangan LCD. Saya gunakan lem warna bening. Kita kasih ke bagian frame-nya dulu. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Oke, jika lem sudah kita kasih ke bagian frame, selanjutnya kita presisikan LCD-nya. Kita tempelkan di bagian bawah dulu, baru kita presisikan LCD ke bagian atas. Kita sambil menekan secara halus dan kita gunakan perekat seperti gelang karet seperti ini untuk mempresisikan agar LCD bisa terpasang rapat dan presisi ke frame-nya. Setelah menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Kita cek dulu untuk kualitas LCD pemasangannya bisa presisi atau ada kerenggangan. Oke, seperti ini adalah hasilnya. Jadi tidak ada sisa lem karena sudah saya bersihkan dan di bagian LCD-nya terpasang dengan rapat. Untuk di bagian ini proses perakitan ya teman-teman, karena sudah selesai semua untuk penggantian touchscreen, tinggal sisanya kita merakit infonya. Oke, kita pasang semua untuk segala spare partnya, jangan sampai ada yang lupa. Untuk di bagian bawah itu otomatis pemasangannya harus ekstra hati-hati karena untuk di bagian bawah itu ada fleksibel LCD dan juga touchscreen, dan juga untuk pemasangannya jangan menekan terlalu keras agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti bikin LCD bisa bergaris ataupun rusak teman-teman. Oke, setelah perakitan untuk di bagian speaker bawah ataupun spare part yang di bagian bawah dan pemasangan baterai, sengaja saya coba untuk sambil menyalakan infonya untuk memastikan LCD-nya masih bisa menyala ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang untuk backdoor-nya dan juga untuk kita kasih lem secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak, sambil kita bisa mengasih gelang karet seperti ini untuk pemasangan backdoor-nya. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa menyala dan juga untuk fungsi dari touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Jadi untuk sukses yaitu penggantian touchscreen Sony Z3 dengan menggunakan LCD yang KW. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.